Oke, semuanya udah lihat share screen saya? Sudah Pak, sudah. Iya, mungkin sambil nunggu yang lain, saya langsung mulai aja. Nanti seperti biasa ya, rekamannya saya upload. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini kita bakal bahas soal CSS ya. Sebelumnya kan kita bahas komponen-komponen HTML, tapi secara global aja. Untuk detailnya kalian bisa lihat dari yang Witri School ya. Di sini juga sama, CSS saya akan bahas, kita akan bahas di sini komponen-komponen utamanya, apa yang harus kalian pahami. Nah, untuk detail CSS-nya nanti seperti apa, ya nanti kita bisa explore masing-masing gitu. Jadi kalian bisa explore masing-masing. Sama, saya masih nge-reference ke Witri School, karena menurut saya di situ untuk penjelasan setiap komponennya sudah cukup lengkap ya. Nanti tinggal gimana kalian ekspor itu, entah lewat YouTube atau lewat Stack Overflow kalau misalnya ada masalah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini saya bagi ke dalam dua pembahasan besar. Yang pertama ya CSS itu sendiri ya. Terus nanti bagaimana cara menggunakan CSS framework gitu. Di sini kita coba nanti pakai Bootstrap aja. Nah, di sini ya seperti yang kita ketahui ya, CSS kan masuknya ke markup language ya. Jadi untuk memperbagus tampilan gitu. Nah, secara prinsip kita punya 3 metode untuk nempelin CSS ini ke halaman website kita. Yang pertama pakai metode internal CSS, nanti seperti apa nanti kita bahas. Terus yang kedua ada inline CSS, yang ketiga ada external CSS. Nah, prinsip ini mau pakai Bootstrap atau mau pakai itu pun sebenarnya sama aja. Biasanya Bootstrap itu di sini kita masuknya ke external CSS nanti cara pakainya. Karena memang dia adalah source CSS yang memang sudah distandarkan, jadi kita tinggal pakai sesuai tag-nya. Nah, kalau kita lihat dari pertemuan sebelumnya ya, saya nggak jauh-jauh, saya bakal pakai pertemuan sebelumnya di sini. Di sebelah kiri ini adalah form yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal coba sedikit modifikasi, kita tambahkan CSS sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Yang awalnya background-nya dari putih, terus kita rubah jadi hijau gradien ya. Terus misalnya formnya jadi kita kasih border, terus nanti tombolnya kita rubah, header-nya kita rubah, sama ada garis bawahnya ini. Jadi kita bakal latihan juga di sini, kayak gitu. Oke, nah kita langsung ke filenya aja ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sorry, ya. Nah, kita buka dulu halaman yang awalnya ya. Di sini pertemuan ketiga yang masih original. Nah, sebelumnya kan halamannya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan coba rubah ke desain yang tadi kita mau seperti ini. Nah, tapi sebelum ke situ, kita coba pahami dulu apa itu inline CSS, apa itu internal CSS, dan apa itu external CSS. Kayak gitu. Nah, sekarang saya langsung masuk ke code-nya. Jadi di sini, sorry. Nah, tadi saya buka halaman ini ya, form pendaftaran yang original, yang benar-benar aslinya di sini. Sorry. Nah, ini yang benar-benar aslinya kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ada form pendaftaran original. Nah, sekarang kita coba yang masuk ke kategori inline CSS dulu. Misalnya, katakanlah saya mau ngerubah background-nya nih. Background dari yang original ini. Saya bakal duplikat aja. Ini saya duplikat, jadi misalnya latihan inline gitu ya. Nah, saya ganti namanya. Latihan tadi inline ya. Nah, jadi yang bakal kita modifikasi adalah file yang latihan inline itu. Sorry. Browsernya tadi. Nah, ini ya. Jadi kita pakai yang latihan inline di sini. Kita coba yang inline dulu. Nah, kita mulai dari tampilan yang pertama ya. Jadi kita bakal bahas dulu yang inline dulu nih. Nah, masuknya inline itu apa? Jadi maksudnya gini. Kita langsung modifikasi CSS-nya
itu di form-nya. Jadi misal saya mau ngerubah warna background-nya jadi hijau gitu misalnya. Nah, saya langsung masukin CSS-nya di sini nih. Saya masukin style. Nah, CSS-nya apa tuh? Gitu. Jadi langsung diisi di sini. Misal katakanlah background-nya green kayak gitu. Jadi saya langsung taruh di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di halaman sininya, di webnya, kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan inline. Gitu. Jadi kalau misalnya, Pak, saya mau ngubah nih warna header ini, yang form data diri, dari hitam ke putih, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kalian masukin langsung ke situ tuh. Dia ada di tag H1 ya. Nah, berarti H1-nya dikasih style nih. Gitu. Misalnya kita kasih font atau color ya. Color-nya kita ganti ke white misalnya. Seperti itu. Jadi dia langsung nih, langsung di tag HTML-nya di halaman yang sama. Nah, kayak gitu. Jadi inline pemahamannya seperti itu. Jadi langsung diletakkan di tag HTML-nya. Nah, kelemahannya, misal katakanlah komponen NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, warnanya putih semua nih. Ya, misalnya ini warnanya putih semua. Nah, kalau kita pakai inline di sini, berarti kan setiap komponen itu kita harus buat ya. Jadi misalnya di NIM kita harus tambahin stylenya, misalnya TD yang NIM, style di sini ya. Jadi stylenya kita kasih seperti ini. Jadi semua komponen harus ditambahin tuh. Ini juga berarti. Nah, kayak gitu. Nah, jadi coba bayangin kalau misalnya halaman kalian banyak gitu. Berapa banyak CSS yang harus kalian pasang di halaman kalian? Kalau dia misalnya pakai konsep inline seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terkait inline ya, nanti baru kelihatan perbedaannya setelah kita coba semua. Cara pemakaiannya, ada pertanyaan tidak? Lanjut, Pak. Oh iya, saya lupa ya. Jadi sintaknya pakai style, terus untuk background color ini, Pak taunya dari mana gitu ya, saya lupa jelasin. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat referensi ke Witri School ya. Paling banyak di sini, paling gampang lah untuk dipahami. Ada properti apa aja sih di CSS itu ya? Nah, ini nanti kalian bisa lihat. Kayak tadi misalnya background gitu ya, nanti bisa dicari nih properti yang CSS background kayak gitu. Nah, ini misalnya CSS background. Cara nulisnya seperti apa gitu. Kalau misalnya pakai image atau pakai position kayak gitu. Saya bakal bahas secara global aja supaya kalian paham cara bacanya sama paham cara membuatnya. Sisanya nanti kita bisa browsing gitu. Nah, seperti ini. Margin ini background yang tadi kita coba ya di sini. Nah, background nih, background color kalau misalnya memang pakai background color gitu. Nah, jadi bisa dilihat di situ. Jadi yang saya pasang di sini sesuai dengan apa yang ada di standar CSS-nya gitu ya. Jadi dia bakal ngebaca, oh CSS itu ada properti background. Kalau kita kasih warna ya berarti dia masih warna. Nah, ini saya pakai warna apa yang namanya ya? Warna solid ya. Sebenarnya kita bisa pakai yang warna heksanya gitu. Misalnya FFFF itu warna putih gitu misalnya. Ini juga bisa. Jadi tinggal sesuai kebutuhan aja. Kalau biasanya sih website-website pakai kode heksanya ya, jadi kebanyakan kayak gitu. Tapi karena contoh, saya pakai warna solid aja. Seperti ini. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang inline. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang internal. Nah, internal itu seperti apa sih? Jadi internal itu, saya coba duplikat lagi filenya, yang original. Sorry, saya original, saya copy paste lagi. Sekarang saya pakai yang internal ya. Kita coba latihan yang internal sekarang. Nah, ini saya tutup yang tadi yang inline. Di browsernya berarti saya pakai yang latihan internal ya. Kita kembalikan lagi. Yang masih putih gitu ya. Nah, sekarang
Kalau misalnya kita mau pakai yang sistemnya internal, kode CSS-nya diletakkan di file yang sama dengan halamannya. Kayak gitu. Ya, jadi dia diletakkan di halaman yang sama. Jadi misal di sini saya mau tambahin yang internal CSS gitu di sini. Nah, berarti saya masukin di sini nih. Bentar ya, saya coba mute dulu. Oke. Nah, jadi misalnya kita mau coba internal CSS. Nah, berarti sama nih. Dia di dalam tag style di sini. Style buka dan style tutup. Nah, di sini kita letakkan coding CSS-nya. Nah, kalau tadi kita kan naruh di body ya sini ya. Style. Nah, terus biar dia dikenali sama body gimana? Nah, berarti di dalam sini kita bikin body kurung kurawal buka sama tutup. Nah, kita kasih propertinya. Misal kayak tadi background. Nah, kalau misalnya seperti ini dia biasanya ada suggestion tuh kalau memang editornya support. Jadi kita nggak perlu ngapalin. Kita cukup perlu paham apa fungsi dari masing-masing tag ini kayak gitu. Nah, misalnya tadi saya mau pasang color ya, tapi saya pakai properti background color nih di sini. Berarti saya pasang itu warnanya apa? Misalnya saya pakai green juga. Nah, dia dikasih tahu tuh. Nah, begini otomatis si body ini bakal tahu kalau dia dikasih properti background color. Nah, sekarang kita coba di halamannya. Tuh. Kayak gitu. Jadi dia otomatis kenalin. Nah, terus pertanyaannya, Pak, gimana kalau misalnya objek ini itu bukan objek default HTML? Jadi sebenarnya kita bisa bikin penamaan khusus selain tag HTML ya. Jadi kan kalau ini ketika kita tulis body, dia otomatis bakal cari tag HTML yang tagnya body. Nah, terus kalau misalnya ada H1, ada form, name, nama tadi ya, tapi mau satu properti. Nah, kita bisa pakai identitas, pakai titik, misalnya katakanlah warna label gitu misalnya. Nah, seperti ini. Atau pakai pagar, misalnya ini juga warna lain. Kita kasih nama gitu ya. Dan ini jangan pakai spasi ya. Nah, kita bisa pakai seperti ini penamaannya. Nah, kalau seperti ini, penamaannya suka-suka kita nih. Gitu. Jadi penamaan ini suka-suka kita. Bisa pakai yang titik, bisa pakai yang pagar. Nah, nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya di cara manggilnya. Misal, saya mau pakai yang ini dulu ya, warna label misalnya. Saya kasih properti color-nya white misalnya kayak gitu. Yang warna lain misalnya color-nya saya ganti. Misalnya orange atau red, nah gitu. Nah, seperti ini. Nah, cara pakainya gimana? Nah, misalnya di judul, di form data diri ini, saya mau kasih warna yang putih nih. Nah, berarti di sini, kalau dia pakai titik, ya definisinya berarti manggilnya pakai kelas. Sama dengan nama kelasnya. Berarti apa yang di sini? Warna label. Nah, seperti itu. Nah, berarti misalnya NIM dan nama mau putih juga, ya udah berarti kita copy nih yang ini. Identitasnya kita pasang di sini juga bisa. Nah, gitu. Ini juga bisa dipasang di sini. Nah, sekarang kita coba. Bisa nggak jalan dia? Nah, gitu. Jadi, kita bisa pakai identitas yang berbeda tuh, sesuai dengan kemauan kita gitu di sini. Ini saya itu ya, biar terlalu dekat. Nah, terus misalnya cara pakai yang ini gimana? Yang warna lain ini. Nah, kalau dia definisinya pakai pagar atau crash ya, dia manggilnya pakai ID. Saya taruh di jenis kelamin sama tanggal lahir misalnya. Pakai berarti ID sama dengan, nah kita panggil nih ID-nya. Berarti warna lain di sini. Mana tadi? Ini ya. Nah, kita taruh di situ. Begitu juga kalau misalnya kita mau set properti ini ke objek yang lainnya. Misalnya kayak gini. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita refresh, harusnya dia ikut. Oke, sampai di sini. Cara ngasih nama, cara ngasih style ke objek default-nya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Pak, untuk CSS tadi di materinya bisa langsung ke klik nggak, Pak? Di PPT-nya ya bisa. Saya kasih link sih di sini. Sorry, di sini. Ini langsung ke Witri School, ini langsung ke Bootstrap-nya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, untuk yang latihan biasa ya nanti saya upload di eCampus. Yang ini, yang kita cobain. Oke, ada yang mau ditanyain terkait penamaan ya, karena ini harus dipahami nih, karena nanti ketika kalian pakai Bootstrap, kalian bakal sering ketemu ini, tapi yang bikin adalah tag ini adalah si Bootstrap-nya. Makanya kenapa saya ajarin dulu dasarnya, supaya tahu bagaimana cara bacanya, sama bagaimana cara kalau misalnya style dari Bootstrap itu tidak sesuai dengan keinginan kita bisa bikin custom CSS sendiri seperti ini, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari contoh yang udah kita buat? Selain titik sama tanda pagar ada lagi nggak, Pak? Sepengetahuan saya sih saat ini baru itu ya. Tapi nggak tahu kalau di bahasa yang lain ya. Kalau untuk yang HTML CSS standarnya sih cuma itu. Cuma nanti levelnya bisa beda. Contoh misalnya katakanlah ini kan masing-masing satu parent ya. Maksudnya satu parent itu satu level. Body sendiri, terus ada ini sendiri karena kalau misalnya nanti ada multi level, maksudnya multi level tuh gini. Ini ada tag body, di dalam tag body ada H1 nih. Nah, itu bisa dibikin seperti ini. Body H1. Nah, seperti ini. Berarti tag ini hanya akan berlaku untuk semua H1 yang ada di dalam body. Nah, tapi kalau di setnya seperti ini, apapun yang ada H1 bakal berubah. Atau gampangnya gini, ada form, ada table ya. Saya mau ngubah tabelnya. Nah, berarti definisinya adalah gini. Form, table. Gitu. Jadi kalau misalnya tabelnya saya taruh di luar seperti ini, nah, table ini nggak akan berpengaruh sama CSS ini. Karena CSS ini hanya berpengaruh untuk level table yang ada di dalam tag form. Kombinasinya itu aja sih harusnya. Sisanya penamaannya cuma pagar sama titik ini. Sisanya ya tag defaultnya sih HTML. Kalau misalnya input ya berarti di sini input. Gitu. Berarti ini bakal ngerubah semua tag input. Gitu. Tapi kalau misalnya spesifik berarti form, table, tr, td, input. Berarti di sini bikinnya form, table, tr, td. Gitu. Supaya kita ngasih tahu input ini yang bakal ngefek di dalam tag ini gitu. Jadi kalau mau spesifik ya, tapi kalau mau global ya udah langsung aja. Kayak gini, gitu. Kombinasinya itu aja sih harusnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Sebelum kita masuk ke yang eksternal ya. Ini inline sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi ingat ya, kalau pakai titik, berarti manggilnya nanti pakai kelas. Kalau misalnya pakai pagar, dia manggilnya pakai ID. Terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak double? Misalnya, di sini ada CSS warna label, saya bikin nih. Ukuran huruf misalnya gitu ya. Bisa aja, jadi satu kelas diisi beberapa CSS-nya. Misal katakanlah di sini font size. Nah, kita bisa isi nih, misalnya 20 pixel. Nah, misalnya ini mau saya pasang juga di sini, di judulnya. Dia dikasih warna label, spasi, berarti adalah ukuran huruf. Nah, gitu. Berarti kita kasih tahu dia itu punya dua kelas nih untuk H1. Kelas warna label sama kelas ukuran huruf gitu. Jadi kalau misalnya mau diganti fontnya, berarti kita kasih font family. Nah, ini tinggal dicek di Google apa yang disupport sama CSS-nya, misalnya katakanlah Arial. Nah, seperti ini. Berarti nanti untuk yang ditaruh tag huruf ini adalah fontnya Arial yang kena CSS ukuran huruf ini. Jadi kalau misalnya ini saya refresh, harusnya dia tuh berubah. Karena fontnya saya kecilin tuh. Cuma 20. Gitu. Nah, jadi dia bisa double ya. Kalau misalnya ukurannya saya buka lagi, berarti kan cuma warna doang ya.
pasti balik lagi. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kelas dan ID bisa langsung di body nggak Pak? Gitu, Mas. Bisa langsung di body nggak? Bisa. Jadi misalnya kalian nggak mau pakai tag ini kan, berarti misalnya katakanlah untuk warnain body kita pakai yang kelas ini atau pakai yang ini kan, bisa aja. Jadi di sini bisa ditambahin kelas gitu. Misalnya di sini saya ganti ya berarti warna lain nih, misalnya berarti ID ya. Berarti ini adalah warna, sorry ID-nya ketinggalan. Nah ini warna lain. Bisa aja seperti ini, berarti ini kita buang. Gitu. Atau ini kita kasih important. Nah, seperti ini. Maksudnya apa important? Jadi gini, ketika si kelasnya ini bentrok, ini kan berarti bentrok ya, dia kena body ini, dia kena warna lain. Bener ya? Nah, ketika kita kasih important, ini yang bakal diprioritasin sama browsernya. Jadi yang ini bakal diabaikan kalau dia bentrok. Kayak gitu. Nah, ini nanti biasanya sering kita lakukan kalau misalnya kita pakai CSS-nya Bootstrap, terus kita bikin CSS sendiri dan CSS-nya bentrok, biasanya kita kasih important di CSS kita. Jadi yang bakal diprioritasin untuk ditampilkan adalah CSS buatan kita, kayak gitu. Misalnya ini saya hapus dulu deh. Saya pakai yang ID ya. Jadi ini bisa seperti ini. Pakai kelas juga bisa. Nah, kayak gitu. Jadi nggak masalah. Selama dia sesuai. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa aja. Saya kembalikan lagi. Nggak masalah. Gitu. Jadi tinggal bagaimana cara kalian mendefinisikan dari si halaman itu ya, per objek-objeknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang inline ya. Jadi kalau inline, misalnya nih CSS kalian ada 1000 baris ya, berarti di tag ini bakal ada 1000 baris nih. Gitu. Jadi kan nggak rapi ya kodenya. Ya. Tadi kan yang pertama, yang masih ini internal ya. Yang inline benar-benar di dalam tag-nya. Nah, sekarang yang internal sudah tidak di dalam tag-nya langsung, tapi masih satu file yang sama nih dengan halamannya. Nah, bayangin kalau misalnya kalian ada 10 halaman, sebenarnya CSS-nya tuh sama gitu loh. Misal katakanlah untuk fontnya ukurannya 20 semua. Kalau misalnya halamannya 10 ya berarti bakal ada 10 style begini di dalam setiap halaman gitu. Oke, sampai di sini terkait inline dan internal dulu, masih ada yang kurang paham? Lanjut dulu kali Pak. Kayaknya udah oke Pak. Oke ya, nah itu adalah bagian dari yang inline dan internal. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang eksternal nih. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah yang ini. Kenapa? Karena file CSS dan file HTML-nya biasanya dipisah, jadi lebih rapi, kayak gitu. Nah, saya coba copy dulu ya dari yang original. Saya tutup dulu, berarti kembali lagi dari yang original. Ini berarti latihan eksternal. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini sama ya. Masih kosong semua, kita balik lagi ke browsernya, berarti latihan eksternal di sini. Nah, gitu. Sekarang kita coba pasang CSS-nya dulu ya. Nah, jadi kalau eksternal gimana? Nah, kalau eksternal, kita harus buat file baru untuk CSS-nya. Misal, katakanlah saya buat latihan.css. Nah, di sini posisinya satu direktori ya. Nah, karena satu direktori, ini saya kosongin dulu nggak apa-apa. Manggilnya, dia pakai link rel ya, di sini. Nah, link rel tipenya style sheet, ref-nya nama dari file CSS kalian. Nah, saya adalah latihan.css gitu. Nah, ini artinya saya bakal manggil CSS si latihan ini. Misal di sini saya bikin ini tadi body.
Gitu. Misalnya background color sama nih, green. Nah, gitu. Dia bakal otomatis ngedeteksi body ini adalah hijau di halaman websitenya. Kayak gitu. Tapi file CSS-nya dipisah tuh di sini. Gitu. Jadi di sini nggak tahu menau kalau ada CSS gitu. Misalnya saya bikin lagi tadi di bawah sini, misalnya warna judul. Sama aja, secara pembuatan sebenarnya sama, cuma filenya dipisah. Gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti tinggal dipasang di sini. Misalnya di sini berarti kelas sama dengan warna judul. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya warna judul ini di mana, nah kita tinggal fokusnya ke sini. Oh, ada CSS ini, Pak. Berarti kita harus masuk ke CSS-nya. Nah, ini harusnya ada di sini. Gitu. Jadi kalau kita buka di browsernya, itu juga jalan. Nah, jadi kalau kita review, kalau misalnya inline, dia langsung di tag-nya. Terus kalau misalnya dia internal, dia ada di dalam head-nya, tapi dia di dalam tag style seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya eksternal, dia benar-benar filenya dipisahkan di file lain, tapi dia dipanggil pakai property link rel style sheet di sini. Gitu. Ini untuk manggil CSS-nya. Nanti kalau misal pakai JavaScript ya udah tinggal pakai yang link JavaScript panggilnya gitu. Oke, sampai sini dari ketiga cara kita menggunakan CSS dulu ya, kita belum ke latihan kita. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya saya tanya, kira-kira kalau misalnya kalian mendevelop sebuah website, kira-kira metode CSS yang mana yang bakal kalian pakai? Apakah inline, apakah internal, atau eksternal? Kalau lebih rapi ya eksternal, Pak. Eksternal, Pak. Oke, jadi memang eksternal ya, seperti yang kebanyakan kalau kita buka website, atau kita coba buka website deh ya. Contoh, nah ini, misalnya ini kan ada CSS juga ya. Kita bisa view page source, di sini pasti ada CSS-nya nih. Nah ini, dia pasti rata-rata eksternal semua nih, di luar si halamannya. Jadi kalau kita klik, nah ini adalah CSS yang ada di halaman itu, gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa tahu sebenarnya propertinya ini apa sih. Misalnya di sini kan ada warna ya, ini ada warna putih. Kita juga bisa ngecek. Jadi misalnya kita mau nyontek nih, CSS-nya si With3Scroll itu apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa inspect elemen di sini. Kita klik inspect. Ya, nanti kan dia bakal ada ini kursor. Nah, ini bisa diarahin nih. Tombolnya ini CSS-nya apa sih? Gitu. Nanti ada nih di bawah. Tuh. Tinggal dicek berdasarkan tadi ID-nya. Kan di sini kita bisa lihat ya. Tuh. A W3 strip left gitu. Jadi kita bisa dapetin sebenarnya di sini nih. Kelasnya berarti dia adalah W3 strip left sama W3 button. Nah, berarti tinggal kita cari tuh CSS-nya apa sih untuk bikin kayak gitu. Nah, itu ada di sini biasanya di bawahnya nih. Gitu nih, W3 button tuh color-nya putih kan, bener kan sesuai tombolnya. Terus background color-nya hijau tuh. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa copy juga. Misalnya kalian mau nyontoh dari desain yang lain gitu. Nah, begitu juga dengan halaman ini. Kalau misalnya kita mau cek, di sini juga bisa kayak tadi sama. Nah, cuma karena ini belum responsif, makanya jadi seperti ini tampilannya. Tapi bisa dicek juga. Tuh, di sini. Kelihatan ya, H1 warna judul. Tuh, dia langsung ngasih tahu. Nah, di sini langsung kelihatan CSS-nya nih. Tadi saya naikin. Nah, ini. H1 tuh warna judulnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat seperti itu. Oke. Nah, sekarang misalnya kita coba yang dari kasusnya kita ya. Ini berarti saya kembalikan dulu CSS-nya. Oke.
Nah, di sini saya bakal copy paste aja dari file yang udah saya buat ya, karena maka bakal nanti agak lama, cuma memang nanti saya jelasin itu maksudnya apa, gitu. Oke. Kita bakal coba belajar untuk mecahin ke dalam bentuk CSS-nya. Misal, ini ya. Nah, kita kembali ke PPT-nya. Ini, nah misalnya seperti ini. Background-nya kan hijau ya, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kita bikin dulu tag di body ya, karena kan ini semua body nih. Nah, misalnya berarti kita bikin dulu body di sini. Tag body. Nah, warnanya nanti biarin aja. Nah, terus kita analisa lagi halamannya. Ini ada kotak ya. Ada kotak terus ada padding-nya nih. Padding itu apa jarak dari kanan, atas, kiri, bawah gitu. Ada padding-nya ya. Nah, berarti kita bikin dulu kotaknya nih. Nanti kotaknya ini kita taruh di tengah. Nah, misalnya katakanlah kita kasih nama titik kotak. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kita kasih properti nih. Misalnya padding gitu. Nah, kita buat dulu, kita petain dulu. Nah, terus di dalamnya itu ada judul kan, nanti ada judulnya berarti ada kotak title gitu misalnya. Terus ada button gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih komponen-komponennya. Nah, misal kita mau grouping dulu nih. Berarti kita kasih background-nya. Saya copy aja. Saya di sini udah urutan ya. Jadi background di sini, nanti saya jelasin artinya apa. Supaya sama seperti itu. Jadi sebenarnya background itu di sini ya. Kita bisa pakai warna solid seperti tadi, atau kita bisa pakai gradient. Nah, kalau gradient propertinya pakai ini, linear gradient. Nah, nanti arah gradiennya dari mana? Gitu. Terus gradiennya dari warna hijau apa ke hijau yang mana? Kayak gitu. Jadi kita pakai warna solid bisa, kita juga bisa pakai warna gradient. Nah, di sini saya contohnya pakai gradient. Gitu. Nah, ini berarti saya hapus warna solidnya. Nah, terus background repeat itu apa? Nah, karena ini gradient, kan dia menyilang ya. Karena menyilang, kita harus repeat di di satu halaman itu. Jadi dia berulang tuh nyilangnya, supaya dia penuh satu halaman. Kita coba hilangin dulu ya. Sorry, ini saya hapus. Kita coba hilangin repeat-nya. Nah, ini kan bodinya udah ada ya. Berarti harusnya udah kebaca di latihan eksternal. Sorry, browsernya. Nah, ini. Nah, ini ya. Arah gradiennya jadi nggak, apa ya namanya ya, nggak sesuai yang kita mau. Makanya dia dikasih repeat supaya dia berulang. Oke, bentar, mana filenya? Nah, ini. Jadi maknanya itu repeat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau background-nya pakai gambar, misalnya gambarnya ukurannya kecil nih. Misalnya gambarnya itu cuma segini, sekotak ini. Nah, sedangkan kan halamannya banyak dia. Nah, makna repeat itu adalah dia bakal diulang sampai dia memenuhi halaman. Jadi misalnya kotaknya cuma segini. Kotak satu. Nah, udah tuh, kalau nggak di-repeat cuma itu aja. Nah, kalau di-repeat, kotak satu, terus ada kotak dua, terus ada kotak tiga di sini, ada kotak 4, sampai dia menutupi semua halaman. Gitu. Jadi bedanya di situ ya kalau kita pakai repeat sama enggak. Nah, misalnya warna background-nya udah. Nah, di sini dia ada di tengah-tengah. Nah, propertinya kalau di tengah-tengah, kita harus atur marginnya gitu, dari atas sama bawah. Kita kasih di sini, kita kasih kotak yang di tengahnya. Nanti saya jelasin juga di sini. Kita kasih background putih ya, biar dia biar dia kelihatan. Terus border radius itu apa? Border radius itu untuk ini. Yang garis lengkung ini. Oke, ini kelihatan nggak ya? Bentar, saya besarin deh. Nah, ini. Jadi di sini tuh ada garis lengkung ya. Nah, itu adalah maknanya border radius. Jadi kita kasih garis lengkung di situ, di sini. Kalau kita nggak kasih border radius, dia bakal kaku, kotak gitu. Nah, itu penjelasannya. Terus ini shadow berarti adalah garisnya kita kasih kayak bayang-bayang ya. Jadi di sini nggak kaku nih. Ini ada bayangannya garisnya. Nah, terus propertinya warnanya. Nah, terus Pak, saya taunya ini 1 apa, 2 apa, 8 apa itu dari mana? Nah,
Saya sendiri nggak pernah ngapalin, tapi biasanya saya bakal baca dokumentasinya, si box shadow ini dokumentasinya seperti apa sih gitu. Nah, biasanya saya gini, saya masuk ke browser lagi ya, saya baca di sini, atau saya browsing, box shadow property, di sini. Nah, jadi kita bisa baca nih, box shadow property, apa aja sih sebenarnya isiannya gitu ya. Nah, di sini ada nih. Default value-nya none, ada inherit-nya, gitu ya. Nah, ini. Default value-nya none. Jadi yang pertama adalah horizontal offset-nya, terus yang kedua ada vertical offset-nya, terus berapa blur-nya, ketebalannya, terus warnanya apa. Gitu. Jadi kita bisa baca. Nah, di sini ada penjelasannya. Dan di Waitress Call enaknya kita bisa coba. Jadi kita bisa trial. Gitu. Nah, di sini kita fokus bagaimana cara kita membaca itu dulu supaya kita bisa ngeditnya. Nah, di sini kan. Jadi ini kalau misalnya kita ganti-ganti nih, kita run lagi, nanti dia pasti hasilnya berubah tuh, jadi lebih tebal. Nah, ini bergantung sama properti tadi tuh, properti yang ada di sini. Nah, kita hitung aja 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tergantung yang diketik di situ. Nah, sekarang kita fokus belajar cara memahami itu dulu. Karena ini saya pribadi saya juga nggak hafal karena memang kalau kita browsing-browsing seperti ini saya biasanya based on project-nya. Paling cuma nyari warna dasar atau nyari komponen yang perlu saya pakai gitu. Saya sendiri nggak hafal, makanya kenapa saya di sini menekankan bagaimana cara kita memahami CSS-nya itu sendiri gitu. Karena ini sisanya tinggal kita browsing atau kita sesuaikan dengan desainnya nanti seperti apa. Yang perlu kita fokus adalah, oh ini berarti ada background-nya, terus ini ada box, berarti kita pakai box shadow untuk bikin background ini. Intinya itu pemahamannya yang harus kita pahami dulu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, terus height. Nah, berarti tinggi kotaknya berapa banyak? Berapa piksel? Atau berapa senti? Tinggi dari kotak ini, putihnya. Tinggi kotak putihnya berapa nih? Gitu. Itu adalah properti height. Bisa pakai persen juga. Kalau misalnya pakai persen, ya udah tinggal diisi. Misalnya height-nya 50%. Nah, kalau 50% berarti dia bakal ngambil 50% dari layar. Gitu. Nah, margin. Oke, sorry sempat ada gangguan. Semuanya udah kedengaran suara saya? Udah, Pak. Iya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita coba lanjutin lagi ya. Saya share screen lagi. Oke. Nah, tadi ya, saya bakal masuk ke penjelasan lagi. Jadi di sini tadi yang height ya. Jadi sebenarnya di sini itu kita bisa pakai percentage ya. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau memang dirasa percentage lebih tepat, ya berarti bisa pakai percentage. Tapi kalau misalnya dirasa kayaknya satu halaman itu kita bisa ukur deh Pak, cuma 400 pixel, saya mau desain formnya. Ya udah, berarti tinggal diatur 400 pixel. Gitu. Nah, untuk margin ini untuk nentuin lokasi formnya. Kalau misalnya kita pengen formnya di tengah, berarti kita harus kasih margin atas, bawah, kanan, kirinya. Gitu. Supaya dia letaknya di tengah. Nah, saya coba buka formnya ya di sini. Ini kan masih normal ya. Terus di sini saya kasih margin nih untuk ngeletakin dia di tengah. Saya pasang dulu ya, berarti ada kotak. Berarti saya pasang kotaknya di sini. Saya membungkus formnya. Ya, kita bungkus formnya full. Nah, berarti ini saya kecilin dulu di sini. Nah, biar enak ya. Berarti pakai apa tadi? Nah, kalau misalnya katakanlah, Pak, saya mau pasang CSS ini, tapi saya nggak ada objek HTML-nya. Nah, biasanya ditaruh di dalam tag div ya. Berarti pakai div seperti ini. Tinggal kasih kelasnya apa tadi? Berarti kotak. Ya. Nah, berarti ini adalah div tutupnya untuk si formnya. Berarti objek itu ada di dalam kelas kotak ini. Gitu. Nah, ini kalau saya refresh, nah, lokasi formnya udah di tengah,
Background-nya berubah jadi putih ya, sesuai dengan propertinya. Properti ini, background-nya. Border radiusnya juga udah ada bayangannya juga, tingginya juga, lebarnya juga. Nah, kalau misalnya saya kecil ini lebarnya, jadi 200 gitu. Sorry, ini kebaca nggak ya dia? Nah, kayak gitu. Jadi kan jelek ya. Jadi kita juga harus bisa ngira-ngira. Karena kan nanti ini desainnya dari web designer ya, atau UI UX gitu ya. Dia pasti udah ada ukurannya, berapa formnya, berapa tingginya gitu. Biasanya ini kita ikutin dari desainnya dia. Gitu. Nah, untuk margin ini kita bisa lihat propertinya ya di sini. Waitress lagi, misalnya margin property. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat 4 komponen itu ngapain sih sebenarnya. Nah, jadi urutannya gitu, top, right, bottom, left. Ya, jadi urutannya adalah di sini top, left, bottom, right. Coba tadi ya, kalau nggak salah berarti pertama adalah ya benar. Atas kanan dulu berarti ya. Berarti di sini atas, kanan, bawah, left. Nah, berarti itu adalah urutannya. Gitu. Jadi ini adalah urutannya. Berarti ini atas, berarti dari atas kita kasih 6 rem ya, ini ada satuannya, atau 6 pixel juga bisa, tapi terlalu kecil ya. Nah, berarti ini apa? Habis atas kanan, kanannya di auto berarti, habis itu bawahnya dikasih 8, jadi supaya dia kenapa ada di tengah, kirinya auto. Jadi dia cuma kasih atas sama bawah nih. Supaya apa? Supaya dia ada di tengah, di sini. Makanya kenapa ini atas, ini bawah. Gitu. Kanan kiri auto. Jadi dia bakal taruh di tengah. Kayak gitu. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Kita baru konversi 2 ya. Kalau kita lihat desainnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau masih cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas sih, Pak. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini kan kita baru bikin kotaknya ya. Nah, sedangkan kan di sini ada margin nih, ya dari kotak. Sedangkan kan kalau kita lihat di webnya kita itu, ini ya masih nempel nih, gitu. Dia masih nempel. Nah, berarti kita bikin CSS lagi untuk kontennya. Berarti kita masuk lagi di sini, kita bikin isi kotak deh, gampangnya gitu. Biar gampang dipahami aja ya. Nah, isi kotak, kita kasih apa? Padding-nya, kanan kirinya. Nah, ini. Urutannya sama tuh tadi. Atas, kanan, bawah, kiri. Misalnya katakanlah masing-masing saya kasih 10 pixel. 10 pixel, gitu. Nah, terus ini taruhnya di mana? Berarti saya masuk lagi ke halamannya, saya taruh di dalam bawahnya kotak berarti. Nah, tadi kan saya ngetik manual ya. Jadi sebenarnya ada beberapa editor yang udah support itu. Jadi div titik nama kelasnya isi kotak tab. Nah, dia langsung ngebentuk sintak si HTML-nya. Kalau mau manual juga boleh. Gitu. Tapi ini bergantung sama editornya. Ada snippet-nya atau tidak. Kalau pakai snippet jadi bisa kayak tadi, div titik nama CSS-nya di tab langsung dia dibentukin. Nah, berarti ini kita taruh di bawah lagi. Ini kita tab lagi supaya rapih ya. Jadi di dalam kotak ada isi kotaknya nih. Nah, sekarang kita coba refresh lagi, halamannya. Nah, gitu. Jadi udah mulai rapi nih, udah mulai menjorok ke atas. Atasnya udah dikasih padding, kanannya padding, bawahnya padding, kirinya juga. Kalau misalnya katakanlah kirinya kurang ke tengah, Pak, ya udah tinggal disesuaikan aja berarti sama CSS-nya kan. Dari sini tinggal diganti aja. Tadi kiri berarti di mana kan? Atas, kanan, bawah, kiri. Berarti yang ini yang diganti gitu. Jadi tinggal dilihat aja ya dokumentasi si padding ini seperti apa. Nih, jadi kalau kayak gitu-gitu
kita back to dokumentasi aja. Padding property. Nanti pasti dia bakal munculin padding property-nya itu urutannya apa aja di sini. Gitu. Sama ya, top, right, bottom, left gitu. Jadi kalau kiri ya berarti yang paling paling akhir. Atau kalau memang misalnya, Pak saya bingung deh kalau begini, saya mau satu-satu aja, bisa juga. Padding top, isi 10 px. Cuma memang kalau kayak gini satu-satu. Padding right, 10 px gitu. Hasilnya sama, cuma bedanya kalian nulisnya satu-satu. Cuma jadi lebih informatif aja kalau untuk yang nggak biasa bacanya ya. Padding left, berarti di sini 10 px. Gitu. Ini sama nih maknanya, kalau ini saya hapus, nggak akan ada yang berubah juga. Karena intinya sama aja dengan yang tadi, dengan yang ini. Tuh, nggak ada yang berubah. Misalnya left-nya nih saya tambahin ya, buat buktiin bener nggak sih itu. Gitu. Nah ini misalnya saya ganti 30. Nah ini. Tuh. Ya. Jadi kalau memang Pak kayaknya saya pusing kalau satu baris deh, saya bikin propertinya sesuai objek aja, bisa juga. Termasuk yang margin ya. Margin juga ada tadi, margin top, tuh, margin bottom. Jadi itu tergantung bagaimana cara kalian enaknya aja, gitu. Mau seperti apa. Oke. Nah, ini kan udah ya, udah ada paddingnya. Nah sekarang tinggal ini nih, judulnya dulu gitu. Nah, saya copy aja dari CSS yang udah ada, nanti saya jelasin. Nah, karena itu ada di H1 ya, kita bisa pakai H1 atau kita bisa bikin identitas baru. Misalnya katakanlah judul form di sini. Nah, misalnya kayak gitu. Saya copy aja CSS-nya, nanti saya jelasin. Di sini font-nya saya rubah. Nah, font ini kita bisa cek di Google ya, gampangnya gitu. Font yang disupport sama browser apa aja. Letter spacing ini kayak misalnya ini. Nah, ini. Letter spacing itu gitu. Jadi spasi antar hurufnya. Nah, padding bottom sama ya kayak tadi, berarti adalah batas bawahnya. Padding top ya berarti margin topnya. Text align berarti adalah lokasi teksnya ada di mana, gitu. Ini juga ada ya, ada left gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa atur tuh letaknya. Nah, terus ini kita pasang di H1-nya kan, ya berarti tinggal kita pasang di sini. H1 berarti kelas sama dengan judul form. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita cek di sini, nah ini harusnya judulnya udah berubah nih. Nah, gitu. Nah, terus garisnya gimana? Nah, garisnya ini kita bisa bikin div juga. Jadi kita bikin div baru, misalnya katakanlah di sini ya. Judul garis bawah, misalnya judul form di sini ya, garis gitu. Nah, saya copy aja, nanti saya jelasin biasa. Nah, di sini karena garisnya ini berwarna ya, berarti kan ini adalah kotak sebenarnya nih. Ini kan kotak nih sebenarnya. Cuma karena kotaknya kecil, jadi kelihatannya ini bukan kotak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kotak seperti ini, cuma kita mempetin jadi kecil. Makanya kenapa di sini properti tingginya kita atur cuma 2 pixel nih. Nah, background-nya berarti kita kasih warna kan. Kita mau kasih warna apa? Ya udah di sini saya samain dengan warna bodinya. Terus warna merah bisa nggak Pak? Ya udah tinggal diganti warna merahnya gitu. Terus width-nya auto. Kenapa width-nya auto? Supaya dia itu mengikuti, bentar ya, supaya dia mengikuti ukuran formnya. Supaya dia mengikuti ukuran form ini, di mana dia berada. Jadi kalau misalnya nggak kita kasih auto, misal contoh ya, kita langsung lakuin aja. Di sini misalnya width-nya adalah 10 pixel ya. Terus kita pasang nih
judul form garis. Nah, itu kan ada di bawah H1 ya. Nah, berarti kita bikin di sini. Div class berarti adalah judul form baris. Isinya perlu nggak? Ya nggak perlu, karena kan dia cuma garis doang kan. Oke, sorry. Nah, ini. Oke. Nah, ini udah nambah belum? Ntar ya, kayaknya ada yang itu. Bener nggak nih namanya? Oh, salah. Di sini garis ya. Di situ saya nulisnya baris. Nah, ini juga nih ya. Kalau typo pasti dia nggak kebaca gitu. Nah, tuh lihat. Karena properti lebarnya cuma berapa pixel tadi ya? Di sini saya taruhnya cuma tingginya cuma 2, width-nya cuma 10 pixel, makanya kenapa dia lebarnya cuma 10 pixel nih. Nah, supaya dia satu full ini bagaimana? Ya udah, kita kasih auto aja. Dia bakal mengikuti parent-nya. Parent-nya itu yang mana? Isi kotak dan kotak. Gitu. Dia kan ada di dalam tag ini kan. Nah, kalau sekarang harusnya garisnya udah seperti ini. Kita balik lagi ya. Kalau kita refresh, tuh. Jadi ini tinggal masalah ya sesuai desainnya aja mau kayak gimana gitu. Nah, kalau untuk yang margin bottom ya udah berarti untuk jarak antara si garis ini dengan form di bawahnya. Kan ini letak form ya. Jadi kalau di sini kita kasih bottomnya lebih tinggi ya, misalnya jadi 50. Nah, berarti jarak antara si judul form garis ini dengan form adalah 50 pixel. Terlalu jauh tuh. Tuh. Jadi kita harus sesuaikan aja. Jadi ini intinya sesuai desain aja, bagusnya seperti apa. Nah, saya kembalikan lagi ke 10 aja. Nah, gitu. Oke, sampai sini. Ada yang bingung? Atau masih jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada satu lagi yang harus dirubah ya, misalnya button. Di sini submit saya ambil contoh satu aja yang submitnya, berarti yang resetnya saya hapus. Gitu. Berarti di sini kita masuk di form ya. Di sini ada 2 kan ya. Yang resetnya saya hapus saja. Nah, di sini saya copy juga, misalnya katakanlah btn submit. Satu lagi. Nah, saya copy aja ya, nanti saya jelasin biasa. Nah, di sini sama ya, background-nya kita pakai warna yang sama. Border itu berarti nggak ada garis tombolnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini, si tombol ini nggak ada garisnya. Kalau misalnya kita mau tetap pakai garis, berarti bordernya harus kita isi propertinya. Intinya gitu. Terus radiusnya tadi ya sama, itu adalah garis lengkungnya seberapa. Shadow itu adalah tadi ada bayangannya atau enggak. Kursor pointer, nah ini adalah saat tombolnya di hover, kursornya apa? Jadi maksudnya saat kursor saya ngarah ke tombol ini, dia dikasih icon apa? Gitu. Nah itu maksudnya. Di sini ya. Terus warnanya, warna tulisannya, fontnya biasanya fontnya apa, tinggi tombolnya, margin kanan kiri atas bawahnya, ini atas bawah kanan kirinya berapa gitu ya. Terus transition. Nah, transition ini nanti kaitannya kalau misalnya kita pasang event hover. Jadi ketika si tombolnya kita arahin seperti ini, dia ada perubahan nggak? Kan biasanya ada ya kalau misalnya kita arahin ke tombol, tombolnya entah berubah warna atau bahkan jadi lebih gelap. Nah, itu. Nanti ke situ, berarti kita bikin satu lagi. btn submit .2 hover. Nah, ini tuh maknanya adalah ketika tombolnya di hover.
atau diarahin. Nah, saat di hover dia mau ngapain? Ya kita kasih CSS juga. Misalnya katakanlah background-nya jadi berubah, shadow-nya. Gitu. Nah, berarti ini tinggal kita pasang btn submit-nya di objek form-nya. Berarti di sini kita kasih kelas sama dengan adalah btn submit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di halamannya ya, di sini, sorry. Nah, ini kita refresh, kayak gitu. Nah, ini kan nggak di hover ya, saya hover nih. Tuh. Dia berubah jadi tangan, tangan itu dari tadi ya, di sini, dari pointer ini, sorry, ini saya kebawain. Nah, pointer ini, mana sorry, nah ini, dari sini. Gitu. Hovernya itu dari sini. Nah, sekarang hovernya saya hapus ya. Jadi kalau kita lihat tadi, tuh, pas di hover kan berubah ya. Sekarang saya mati ini hovernya, saya hapus. Berarti kan dia nggak ada event hovernya ya. Saya refresh. Tuh, nggak terjadi apa-apa. Ini lebih ke arah user experience-nya aja sih, supaya user tahu, oh benar saya lagi ada di tombol itu, berarti tombol itu bisa saya klik. Intinya gitu. Nah, makanya biasanya ada hovernya. Atau misalnya pas di hover, background-nya kita ganti jadi yang aneh lah, misalnya jadi merah gitu kan. Gitu. Ini saya remark dulu ya. Nah, ini di remark ya, berarti ini nggak aktif. Nah, misalnya saat di hover jadi warna merah gitu. Bisa aja. Tuh. Nah, tadi kan ada transisi itu ya, ada jeda. Nah, itu adalah dari yang CSS transition ini. Berapa detik jedanya. Gitu. Nah, ini. Jadi kita tahu tuh. Terus kursornya juga berubah kan. Dari yang kita buat. Nah, tinggal misalnya katakanlah, ini mau dirubah juga ya, berarti tinggal kita bikin CSS-nya. CSS inputan seperti apa. CSS nama seperti apa. Kalau memang desainnya beda. Gitu. Ini saya kembalikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi udah begitu diklik sama dia akan proses gitu. Karena sebenarnya kita nggak ngerubah logiknya, kita ngerubah tampilannya aja. Yang awalnya tadi masih yang original ya, yang ini kita rubah ke yang udah kita kasih CSS nih. Gitu. Oke, ini kita bikin CSS sendiri ya. Ada yang mau ditanyain nggak terkait pembuatan CSS sendiri? Kalau masalah hafal, saya juga nggak hafal ya. Jadi memang ini tuh hasil browsing. Tinggal kita paham apa yang harus kita rubah. Tadi yang saya bilang, cara bacanya, background itu maksudnya apa, box shadow itu apa, cara ngasih namanya, cara manggilnya. Intinya itu paham, harusnya kita bisa implementasi apa aja. Gitu. Kita bisa nyontek dari CSS orang, buat cari referensi, untuk cari desain, yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kita inspect ya, tadi di sini, ini CSS kalian kelihatan nih, di sini. Misal saya mau contek lah tombolnya nih, saya sharein aja ke, tuh, btn submit, oh marginnya 10 px, paddingnya tuh segitu. Saya klik nih di sini, oh ternyata CSS-nya tuh begini ya. Saya copy CSS-nya, buat di website saya, misalnya kayak gitu. Saya copy aja dari sini. Tuh, copy value, copy property. Jadi misalnya kayak gitu. Jadi kalian bisa cari referensi, ada website yang bagus nih, saya mau desainnya begitu ah. Nah, itu bisa dilakukan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kita bahas CSS manual ya, ini seperti ini. Ada yang mau ditanyain? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu dia pakai aplikasi Visual Studio ya Pak ya? Iya, saya pakai Visual Studio Code. Terus kalau untuk latihannya nanti pakai aplikasi apa gimana Pak? Latihan apa nih? Latihan apa dulu? Latihan yang ini nanti. Latihannya ya, kalau editor, saya kembalikan ke masing-masing orang ya, karena masing-masing orang punya kenyamanan sendiri dengan editornya. Seperti yang pernah saya bahas di pertemuan pertama ya, editor kan banyak, ada Sublime, ada Notepad++, ada Visual Studio Code, itu bebas sih, itu terserah kalian mau pakai apa. Yang penting kalian nyaman dengan editor itu. Saya sendiri, saya lebih sering pakai Visual Studio Code, kenapa? Karena di sini banyak extension yang bisa saya install untuk membantu saya
ngetik lebih cepat ya. Saya nggak bilang mempercepat pekerjaan, tapi ngetiknya lebih cepat kayak tadi misalnya. Ini kan div kelas kotak ya. Kalau saya pakai Visual Studio Code, saya bisa div titik kotak, saya ketik tab, nah dia bakal ngasih coding lengkapnya gitu untuk membantu saya. Tapi dengan catatan kalian paham. Jadi sebenarnya saya bebasin kalian sih mau pakai Visual Studio Code, mau pakai Sublime, mau pakai Notepad++, atau bahkan mau pakai Atom, silakan aja. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama hasilnya bakal jadi beda atau enggak. Nggak ada hubungannya. Baik Pak, makasih infonya Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain? Tadi nama snippetnya apa, Pak? Pakai snippet apa? Oke, saya cek dulu ya, soalnya saya juga udah lama ini. Nah, ini. Jadi sebenarnya saya banyak ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya tag buka tutupnya itu pakai auto close tag. Jadi ketika saya buka H1 gitu ya, kan H1 tutupnya udah ada nih, misalnya saya ketik nih, H1 ya. Tuh, kan udah buka tutup ya. Nah, itu pakai auto close tag. Jadi dia pasti nggak bakal ada yang kelewat. Sama auto complete tag juga. Terus, bentar, saya juga lupa nih. Ada apa aja ya di sini? Saya pakai Prettier untuk ngerapin formatnya. Atau kalau nggak nanti extension yang saya kasih saya taruh di grup aja kali ya. Saya juga lupa itu ada apa aja yang udah saya install. Karena di sini saya pakai editor ini untuk berbagai macam coding sih, bukan cuma web aja. Saya juga ngoding mobile di sini. Paling nanti saya taruh di grup aja kali ya. Boleh, Pak, boleh. Soalnya saya juga lupa soalnya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Oke, terkait materinya, sebelum kita pindah ke yang pakai Bootstrap ya, ini asumsinya kita pakai manual. Karena memang kebanyakan biasanya kita bakal tetap kena manualnya. Bootstrap nggak selamanya bisa ngebantu kita sesuai desain. Karena kan biasanya UI UX designer disesuaikan dengan permintaan klien kan, sedangkan Bootstrap hanya template gitu, biasanya gitu. Dari materi ini, ada yang mau ditanyain dulu? Ini kan kita pakai kelas ya, Pak. Kalau diganti jadi ID bisa juga, Pak. Bisa, ya ini tinggal diganti aja. Gitu. Ada kebutuhan khusus nggak, Pak? Ada, nanti kalau Penggunaan ID misalnya dan kelas. ada, nanti biasanya kebanyakan kita secara mekanisme ya, lebih ke arah pendekatan sih. Kalau saya pribadi, ID dan kelas biasanya saya pisah untuk ketika saya proses pakai JavaScript atau pakai jQuery. Jadi misalnya katakanlah saya mau ngubah sebuah elemen form pakai jQuery gitu. Nah, biasanya saya pisah tuh. Desainnya saya pakai kelas, saya pakai ID ini, nanti ID itu saya pakai untuk jQuery. Jadi misalnya saya ngenalin jQuery H1 ini pakai apa? Pakai ID. Jadi saya pecah memang. Misalnya katakanlah ini form proses. Nah, jadi lebih ke arah pendekatan aja sih sebenarnya. Mana yang kalian pakai untuk merubah tampilan, mana yang kalian pakai untuk merubah secara data. Biasanya gitu sih pendekatannya. Saya sih lebih cenderung untuk tampilan saya taruhnya di kelas semua. Nanti ketika dia ada perubahan data, misalnya ini form data diri ya, saya mau manipulasi form data diri ini pakai coding, pakai JavaScript atau pakai jQuery. Nah, biasanya saya pakai ID ini. Jadi saya panggil yang ID-nya form proses, terus saya ganti nilainya. Biasanya gitu. Yang pendekatan yang sering saya pakai sih. Tapi masing-masing orang punya pendekatan yang berbeda. Tapi kalau saya kebiasaannya gitu. Penggunaannya lebih ke arah yang ID ini nanti untuk ngerubah data, biasanya gitu. Tapi kalau untuk tampilan saya lebih sering pakai yang kelas. Makanya kenapa saya lebih cenderung pakai yang ini. Oke. Kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, sambil berjalan kita masuk ke yang Bootstrap sekarang. Nanti kalau ada yang mau tanya biasa langsung dipotong aja ya. Saya duplikat lagi yang originalnya. Itu ya. Jadi saya rename dulu. Misalnya ini latihan Bootstrap gitu ya. Bootstrap. Nah,
Kalau misalnya kita pakai Bootstrap, itu ada 2 opsi ya. Bootstrap-nya kita download dulu, atau Bootstrap-nya kita langsung aja panggil online. Berarti Bootstrap. Ini. Ya. Nah, kita bisa download di sini. Berarti asumsinya adalah CSS-nya offline. Kita download ke lokal kita, berarti saat kita belajar kita nggak perlu online, atau kita langsung pakai link online-nya. Nah, dia udah ngasih nih di dokumentasinya bagaimana cara kita manggil si Bootstrap. Ini tinggal saya copy aja. Copy, saya taruh di head-nya di sini. Nah, gitu. Terus apalagi tadi kata dia, kalau kita mau pakai JavaScript, JavaScript-nya kita copy juga. Gitu. Kalau memang kita ada kebutuhan ke JavaScript-nya gitu ya. Nah, jadi tinggal kita taruh. Nah, biasanya JavaScript itu taruhnya di bawah. Jadi memang dipisah, yang CSS itu di atas, yang CSS-nya di atas, yang JavaScript itu di bawah. Karena biasanya JavaScript di load-nya sesuai kebutuhan aja. Nah, misalnya saya taruh nih JavaScript-nya di bawah, di atas body di sini. Nah, gitu. Udah? Itu ya. Oke, ada yang mau nanya atau apa tuh? Itu resen kenapa? Mau nanya atau gimana? Oke, lanjut ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi pakai Bootstrap lebih gampang nih. Jadi kita cuma langsung embed JavaScript-nya sama CSS-nya. Nah, tinggal pertanyaannya lah, Pak, makainya gimana? Kan gitu ya. Nah, oke, kita tinggal lihat dokumentasinya. Setelah kita nambah CSS, misalnya katakanlah form, kita mau ngeliat form gitu ya, kita search aja di sini. Form. Kita lihat dokumentasinya. Formnya Bootstrap itu seperti apa sih? Gitu. Nah, ini kan banyak ya. Nah, makanya di sini kita harus paham cara bacanya tadi. Nah, kan kalau kalian tadi udah belajar yang manual, tahu ya. Class, form control. Oh, berarti ada CSS-nya nih, form control. Ada ID-nya nih, disable input. Kayak gitu. Jadi tujuan kita belajar manual itu supaya kita paham cara bacanya ini. Gitu. Nah, tinggal dicek nih, oh saya butuh apa ya, misalnya. Oh, saya butuh form. Form di Bootstrap itu gimana sih? Oh, tinggal di-copy aja nih, misalnya. Kita mau yang seperti ini atau seperti apa, gitu. Tinggal di-copy aja nih contohnya. Misalnya seperti ini, saya copy halamannya apa adanya, gitu ya. Saya taruh di bawah form ini deh. Coba kita cek jalan atau enggak dia. Apakah ada yang kurang dari yang kita copy? Berarti tadi latihan Bootstrap. Bootstrap. Nah, udah jalan ya. Tuh. Tombolnya udah biru. Yang ini kan karena kita belum pasangin Bootstrap-nya nih. Masih desainnya kita kan. Ini kan. Nah, sedangkan yang ini adalah sesuai Bootstrap. Tapi kok nempel ya? Gitu. Nah, di Bootstrap itu kita harus taruh dia di dalam kontainer. Saya lupa di dokumentasinya. Di sini ada div-nya. Jadi dia harus ada di dalam div kontainernya. Gitu. Jadi kita pasang di sini. Ya, div container. Nanti ini bisa dibaca di dokumentasinya Bootstrap. Jadi kita harus taruh dia supaya dia itu di tengah. Nggak menempel ke samping, sorry. Nah, ini. Tuh. Nah, kenapa ini nggak ke tengah juga? Karena, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa yang bawah dia ke tengah, rapih ya, maksudnya nggak nempel ke pojok, sedangkan yang atas masih nempel nih. Ada yang bisa jawab? Dari skrip yang kalian lihat di layar saya? Kontainernya bukan, Pak. Masuk kontainer, Pak. Belum masuk kontainer ya, berarti ini saya pindah ke mana? Pindah ke? Di atas H1. Nah, di sini ya. Berarti kita anggap semua yang ada di sini di dalam kontainer nih. Gitu. Nah, sekarang coba kita refresh ya.
Tuh. Nah, sekarang labelnya ini, kita mau pakein Bootstrap nih, kita ketik aja di sini label. Label, mana label gitu kan. Kita tinggal cari aja komponen-komponennya. Di sini, berarti ada nih harusnya. Jadi kita tinggal cari aja yang keperluan kita gitu. Ini kayak misalnya select gitu ya untuk yang drop down. Misalnya yang drop down mana ya? Ini kita klik. Nah, ini kan ya punyanya Bootstrap nih. Nah, berarti apa nih kelasnya? Select kelas. Ini kan ya, kita copy aja nih kelasnya. Tuh. Berarti kita copy ke yang punya kita yang select, yang di form yang pendaftaran. Kita cari yang tipenya select. Mana ya yang select ya? Nah, ini. Kita kasih kelasnya di sini. Nah, gitu. Dia harusnya udah kebaca. Tuh. Udah berubah kan desainnya? Nah, dia udah ngikutin Bootstrap. Nah, terus yang inputan. Ya udah kita cari input berarti di sini. Kita balikin lagi. Kita baca aja dokumentasinya. Form control, berarti cari yang input. Ini input kan? Nah, berarti input nih. Input type kelasnya apa? Kelasnya form control. Ya udah, kita copy kelasnya berarti. Kita taruh di input. Kalau kita mau pakai kelasnya Bootstrap. Gitu. Nah, berarti taruh di sini. Input, kelasnya kita copy, terus di sini lagi. Gitu. Nah, ini harusnya sudah berubah nih, sorry. Nah, sudah berubah nih harusnya yang atas. Nah, gitu. Jadi udah dikasih CSS-nya Bootstrap tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau pakai Bootstrap secepat itu, tapi masalahnya adalah ketika kalian diminta menjelaskan atau diminta untuk ganti misalnya, saya nggak mau nih button ya, misalnya kita button ya di sini button. Nah, ini kan buttonnya udah ada ya, banyak ya. Misalnya nih, klien nggak mau, saya nggak mau warnanya di antara ini, saya mau warnanya pink. Nah, sedangkan kan yang ada di Bootstrap cuma ini kan, tapi kalian mau pakai base-nya Bootstrap, misalnya katakanlah button nih, saya pakai ini, button primary, saya ganti warna biru, tombolnya yang bawah ya. Sorry. Mana nih? Nah, ini, misalnya katakanlah yang button tadi itu. Type ya, di sini saya kasih kelas, nah ini. Kan harusnya berubah ya, jadi warnanya Bootstrap tuh. Nah, benar kan ya? Tapi bilang kliennya nih, saya nggak mau warnanya biru. Saya mau warnanya pink atau warnanya yang lain lah. Nah, berarti kan kalian harus bikin CSS-nya manual dong. Kita bikinlah kombinasinya. Berarti kita pakai dua CSS. CSS-nya Bootstrap dan CSS-nya kita. Kita bikin nih nama baru misalnya, katakanlah custom.css. Nah, gitu. Propertinya apa? Kalian bisa samain dengan Bootstrap, berarti pakai ini, button primary, atau kalian bikin sendiri. Misalnya katakanlah custom button thread gitu. Nah, berarti kalian maunya untuk tombol saya mau pakai warna sendiri lah gitu. Color-nya misalnya tadi red. Nah, udah, berarti untuk yang tombol kelasnya nggak pakai ini. Kita ganti ke kelasnya kita. Custom button thread di sini berarti. Nah, gitu. Berarti di atas tinggal kita panggil. Apa tadi? Custom.css. Nah, jadi gitu. Nah, di sini kenapa yang ganti tulisannya? Karena propertinya berarti salah. Harusnya bukan color, tapi background color. Ya udah itu tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Tapi intinya, kenapa kita harus paham manual? Supaya kita bisa melakukan ini. Gitu. Jadi kan pekerjaan kalian jadi lebih cepat ya. Kalau kalian tahu manualnya, sama kalian tahu modifikasi sama cara pakai yang udah jadi. Gitu. Nah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain karena materinya kita udah sampai sini. Nanti di minggu depan baru kita coba masuk ke pakai database ya. Sekarang kita fokus ke kemarin sudah ke HTML-nya, sekarang ngerubah tampilannya, nanti baru kita minggu depan masuk ke database-nya. Untuk hari ini, ada yang mau tanya dulu?
Cukup, Pak. Oke ya, saya absen ya. Kalau ada yang mau tanya silakan, saya absen dulu deh. Latihannya pakai bootstrap yang tadi, Pak. Latihannya udah dibaca belum itunya? Tugasnya. Di situ saya jelasin, bebas menggunakan bootstrap ataupun mau manual. Oke, Pak. Baik. Oke, ini oke. Afif Hoirul? Nggak ada ya, Afif ya? Oke. Aldo Tri Rizky? Nggak ada juga. Andi Saputra? Ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Aprianto? Ada, Pak. Bagas Priyansyah? Nggak ada ya. Calvin Yuda Tama? Hadir, Pak. Oke. Desita Sari? Hadir, Pak. Oke. Diki Ferdiansyah? Hadir, Pak. Oke. Dinda Fauzia? Oke. Dwi Ferdian? Hadir, Pak. Oke. Eka Meliana Putri? Oh, ini izin ya, sip 2, terus Eko Kristiono. Hadir, Pak. Oke. Fauzan Subhi? Hadir, Pak. Galih Raka Permana? Hadir, Pak. Oke. Hari Nurwidia Kusuma? Hadir, Pak. Ibnu Aji Nur Rohman? Hadir, Pak. Oke. Imam Arobil? Nggak ada ya. Inayatul Syam? Hadir, Pak. Oke. Irfan Maulana hadir. Jimmy Setiawan? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rifki Fadila? Nggak ada ya. Terus Muhammad Vicky Aryadi? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rianto Maulana? Oke. Muhammad Aditya? Nggak ada ya. Muhammad Ainun Hoirullah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Amiruddin? Nggak ada. Muhammad Fajar Nasrullah? Oke, nggak ada juga. Muhammad Nugi Abdiansyah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Riyad Ihsan? Oke, nggak ada. Muhammad Yazid? Hadir, Pak. Oke. Mustafa Kamal Khelani? Oke, nggak ada. Naradipta Adrina Putra? Oke, nggak ada juga. Nur Wahid Ridwansyah? Absen, Pak. Ada, Pak. Oke. Nurul Aini? Hadir, Pak. Oke. Oktavia Dwi Saputri? Nggak ada ya. Oke. Pratama Andika Putra? Oke, nggak ada. Putri Nikmaturida? Hadir, Pak. Oke. Rahmat, Hadir, Pak. ya. Rahmat Kalija Junaidi? Hadir, Pak. Oke. Raudia Zentu Zahra? Hadir, Pak. Oke. Rian Yulianto? Hadir, Pak. Oke. Sri Desdira Ihwani? Hadir, Pak. Oke. Yusuf Rio Pambudi? Hadir, Pak.
Iya. Oke, untuk hari ini materinya itu tadi yang sudah saya sampaikan. Saya agak bingung kalau misalnya online memang ya, kalau misalnya kalian coba, semoga nanti di minggu depan ya, saya nggak tahu kampus ada update atau enggak untuk kelas malam, ada pertemuan di kampus atau enggak, gitu ya. Nanti saling berkabar aja kalau emang kalian udah dapat infonya duluan, infokan ke saya, kalau saya dapat info duluan, saya bakal infokan ke kalian. Kayak gitu. Sekali lagi, kalau memang ada yang tidak dipahami ya, bisa boleh japri ke saya, sambil dilihat-lihat tadi rekamannya seperti apa, gitu ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Ya. Bagas Priansa hadir Pak. Saya hadir, Pak. Siapa nih? Bagas dulu ya? Oke, bentar-bentar. Saya lihat dulu ya. Bagas Priansyah. Ya, terus siapa lagi? Udah, Bagas aja. Muhammad Amiruddin, Pak. Muhammad siapa? Amiruddin? Muhammad Amiruddin Alamsyah, Pak. Coba bentar. Muhammad Amiruddin. Oke, ada lagi? Udah, itu aja. Octavia hadir itu, Pak, tadi, Pak. Siapa? Octavia Dwi. Coba ya, Octavia. Ya, oke, udah. Ada lagi? Oke, udah ya. Oke ya, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.